Jujur aja ya, pas pertama kali ke Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, kita agak kecewa sih. Soalnya, ekspektasi kita tuh bakal kayak Tahura Sultan Adam mandi angin, yang adem, hijau, dan banyak spotnya. Tapi ternyata nggak seperti yang kita bayangin. Tempatnya lebih sederhana, dan jujur aja sempet mikir, ini doang. Tapi makin lama kita explore, mulai kelihatan sisi lain yang nggak kelihatan di awal. Dan ternyata ada hal yang bikin tempat ini tetap menarik buat didatengin. Jadi beneran zong atau cuman salah ekspektasi aja? Yuk kita lihat sama-sama. Explore bareng eksplorasi Archipelago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Setelah ngebungkus brownies dan beberapa jajanan di kedai Itah, sekalian tadi kita sempat nikmatin suasana hominya juga di sana. Perjalanan kita lanjut ke Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Yang menariknya, kita kesini tuh sebenarnya belum pernah sama sekali. Jadi ya bener-bener buta. Cuma modal nekat sama review-review di Google Maps. Dan dari yang kita baca sih, katanya view-nya bagus. Lumayan buat healing tipis-tipis. Tapi ya itu, kadang kan ekspektasi di review sama realita suka beda ya. Di perjalanan kita sempat ngobrol juga. Ini bakal worth it nggak ya? Atau jangan-jangan biasa aja? Karena jujur aja, kalau dibandingin sama tempat yang udah pernah kita datengin sebelumnya, ekspektasi kita sebenarnya lumayan tinggi. Tapi ya udahlah, daripada kebanyakan mikir, mending kita buktiin langsung. Dan sekarang kita udah hampir sampai, tinggal lihat Bukit Tangkiling ini beneran sesuai review atau cuman overhype aja. Nah, sampai di area parkiran, tempatnya kelihatan cukup sepi, nggak terlalu banyak pengunjung, dan suasananya juga cenderung tenang. Awal masuk, jujur masih biasa aja sih, belum yang langsung bikin wah gitu. Tapi justru di sini mulai kerasa. Ini tempat tuh tipenya bukan yang langsung nunjukin keindahannya di depan. Kita harus jalan dulu, naik dulu, baru pelan-pelan kebuka. Dan di titik itu kita mulai mikir, oke, mungkin ini bukan soal ekspektasi, tapi soal gimana kita nikmatin prosesnya. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya ada di atas sana? Dan apakah akhirnya worth it buat didatengin? Di sini tuh suasana hutannya bener-bener kerasa, masih alami, rindang, dan lumayan sunyi juga. Dan di area ini ternyata ada kandang transit satwa. Wah, itu buayanya gede banget ya. Ngelihat dari deket agak merinding juga sih. Terus di sini ada apa lagi nih? Oh, ada burung elang. Sendirian aja dia di kandangnya. Kelihatannya tenang, tapi tetap berasa liarnya. Nah, yang ini kandang beruang madu. Tapi sayang, sekarang lagi kosong.
suasana hutannya makin kerasa. Di titik ini tuh mulai beda rasanya. Yang tadinya biasa aja, pelan-pelan jadi lebih dapet feel explore-nya. Kayak bukan cuman soal destinasi, tapi pengalaman jalan di tengah hutannya itu sendiri. Dan makin ke dalam, makin penasaran sih. Sebenarnya Bukit Tangkiling ini bakal ngasih apa lagi di depan. Sesampainya di perempatan kaki Bukit Baranahu, kita langsung saling lihat-lihatan. Ini kemana ya? Serius, di sini tuh nggak ada petunjuk arah sama sekali. Buat yang baru pertama kali kayak kita, ini cukup membingungkan. Mau lanjut asal jalan juga ragu, takut salah jalur malah muter-muter nggak jelas. Iya, akhirnya kita mutusin buat naikin drone. Siapa tahu dari atas bisa kelihatan jalur apa yang kita tuju. Suasana di sini tuh jujur aja ngingetin saya sama Tahura Sultan Adam Mandiangin sekitar tahun 2000-an gitulah. Ya, masih sepi, minim petunjuk, dan terasa banget belum banyak tersentuh pengelolaan. Dan ini bukan maksud ngebandingin ya, lebih ke rasa yang ke bawah aja. Kayak tempat yang sebenarnya punya potensi, tapi belum sepenuhnya dibentuk mau jadi seperti apa. Di satu sisi ada rasa bingung, karena kita jadi harus nebak-nebak sendiri jalurnya. Tapi di sisi lain, justru ada sensasi explore yang udah jarang banget ditemuin sekarang. Nggak terlalu ramai, nggak terlalu dibikin rapi. Jadi rasanya lebih liar aja, lebih natural gitu. Dan mungkin buat sebagian orang ini kurang nyaman. Tapi buat yang suka petualangan tipis-tipis, ini justru jadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Cuma kalau dilihat dari atas kayak gini, jujur ya, agak sayang sih. Dengan potensi sebesar ini, harusnya tempat ini bisa jadi salah satu destinasi yang lebih menarik lagi. Bukan harus dibikin berlebihan atau terlalu komersil, tapi setidaknya ada pengelolaan yang lebih jelas. Kayak petunjuk arah, jalur yang lebih tertata, atau informasi sederhana buat pengunjung yang baru pertama datang. Karena sekarang tuh rasanya tempatnya udah bagus, alamnya juga dapet. Tapi experience-nya masih belum maksimal. Padahal kalau digarap dengan baik, tanpa ngerusak suasana alaminya, tempat ini bisa jadi spot yang bener-bener worth it buat banyak orang. Dan jujur aja, bakal sayang banget kalau potensi kayak gini malah ke-skip atau nggak keangkat. Dari perjalanan kita di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling ini, jujur kita dapat pengalaman yang campur aduk. Tempat ini punya potensi yang besar banget. Alamnya masih dapet, suasananya juga khas. Harapannya sih ke depan bisa ada pengelolaan yang lebih baik. Biar bukan cuma menarik lebih banyak wisatawan, tapi juga bisa jadi tempat yang tetap terjaga dan edukatif. Karena kalau dirawat dengan baik, tempat seperti ini bukan cuma jadi destinasi, tapi juga jadi pengalaman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya.
Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Bukit Tangkili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Langkah kecil hari ini cukup untuk tetap sadar. We're planting fine seeds on